Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menjaga kita semua, sehingga hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Dan saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, kalau nanti kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 32, di sana kita akan dapati kisah pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara, kita masih ingat pada waktu Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia segera berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air, saudara. Tetapi waktu Petrus merasakan angin bertiup keras sekali, dia jadi takut. Dan saat itulah dia mulai tenggelam. Dan dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Dan waktu menolong Petrus, Tuhan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, dari hal itu kita belajar tentang beberapa hal, saudara. Yang pertama, bahwa Simon Petrus melakukan hal itu, dia turun dari perahu untuk berjalan di atas air, bukan nekat, saudara. Tapi dia melakukannya karena Tuhan mengizinkan untuk dia melakukannya. Artinya dia sudah melakukannya dengan dasar yang tepat. Nah, dari hal itu juga yang kedua kita belajar, meskipun Petrus melakukan sesuatu yang direstui oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti dia bisa melakukannya dengan mudah. Ada angin kencang yang membuat dia bisa ragu. Dan dari hal yang ketiga kita pelajari dari hal itu adalah, waktu Petrus bimbang, dia mulai tenggelam. Harusnya kalau dia nggak bimbang, dia tidak akan tenggelam, saudara. Nah, dari hal ini saudara kita belajar dalam kehidupan kita. Saya percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kalau kita mau mulai sesuatu yang baru, melakukan hal yang penting dalam hidup kita, saya percaya kita semua pasti akan berdoa, meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu, saudara. Amin. Dan saya juga percaya Tuhan pasti akan tuntun kita. Karena itu sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, pasti akan Tuhan jauhkan dari dalam hidup kita. Tapi untuk hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, Tuhan pasti akan buka jalan, saudara. Amin. Tetapi saya mengajak kita untuk mengingat bahwa meskipun sesuatu yang kita lakukan itu atas izin, atas restu dari Tuhan, tapi waktu kita melakukannya bukan berarti tanpa tantangan, tanpa rintangan, saudara. Seringkali ada tantangan, ada masalah yang harus kita hadapi, harus kita lalui. Dan karena itu saya mengajak belajar dari kisah Petrus ini, saudara. Kalau kita sudah yakin segala sesuatu yang kita lakukan atas izin Tuhan, atas restu Tuhan, bahkan mungkin Tuhan sendiri yang menghendakinya untuk kita melakukannya. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi proses, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, tapi kita harus terus berjalan dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melaluinya. Karena seringkali saya mendapati seseorang pada waktu melakukan sesuatu yang dia tahu itu dari Tuhan, dia melakukan dengan sukacita. Tapi waktu dia mulai ada masalah, mulai ada proses yang dihadapi, dia mulai ragu, saudara. Benarkah ini dari Tuhan? Jangan-jangan saya salah mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan saya salah melakukan hal ini. Ya, padahal harusnya yang dia perlukan adalah dia perlu terus berjalan maju. Karena itu, saudara, saya mengajak kita semua pada waktu kita melakukan sesuatu, memulai sesuatu yang sudah kita doakan, yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, mari kita terus memandang Tuhan pada waktu kita menghadapi tantangan atau proses dalam menjalaninya. Dan saya percaya waktu kita memandang Tuhan, waktu kita terus mengingat Tuhan dan janji-janjinya, kita akan memperoleh kekuatan sebagaimana dituliskan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara, kata menanti-nantikan Tuhan di situ artinya adalah selalu mengingat Tuhan dan firman-Nya, saudara. Dan ini harus kita lakukan. Waktu kita menghadapi tantangan, proses dalam hal apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Tuhan dan selalu kita ingat bahwa apa yang saya lakukan adalah seizin Tuhan, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga menghadapi tantangan apapun, kita akan bisa tetap berjalan maju, sampai akhirnya kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah itu saudara,
Di saat-saat ini saya mengajak kita untuk tetap teguh dalam apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan seizin Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, mari terus berjalan untuk melakukannya meskipun tidak mudah. Karena saya percaya pertolongan Tuhan akan kita terima tepat pada waktunya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama supaya kekuatan Tuhan turun atas kita. Mari satukan hati, hamba-Mu datang kepadamu Tuhan, dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kalau saat ini ada di antara umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat yang tidak mudah, untuk mereka boleh terus berjalan maju, melakukan kehendak Tuhan, dan mau berdoa biar kekuatan Tuhan turun atas rekan-rekan hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberikan keteguhan hati, kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk anak-anak-Mu ini terus berjalan dalam kehendak-Mu dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu percaya saat mereka tekun melakukannya, berkat Tuhan akan menyertai. Dan karena itu hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat umat-Mu dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian perenungan firman kita hari ini. Saya berdoa biar jadi kekuatan berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.